Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah hatur nuhun kasdayana tos tiasa dongkap kangge maos surat Yasin sasarengan berjamaah. Mudah-mudahan sadayana aya dina kaberkahan, kasalamatan fid dini wa dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Annaman ata ilal masjid min makanin ba'idin yakuna sawabuhu a'damun mimman ata min makanin qaribin. Orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh yakunu sawabuhu a'damu, pahalanya pasti lebih besar daripada atamin makanin qaribin, orang yang datang dari tempat yang dekat. Kama ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, ala akhbarakum bima yamhullahu bihi al khotoya, seperti diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sesuatu yang bisa Allah ini akan menghapus kesalahan-kesalahan, wa tarfa'u bihi ad-darajat, dan akan meninggikan derajat. Asbagul wudu'i, yaitu adalah menyempurnakan wudu. Nabi Muhammad memberi kabar kepada kita bahwa Allah itu akan menghapus dosa-dosa dan akan mengangkat derajat. Siapa? Yang pertama adalah asbagul wudu, orang yang menyempurnakan wudu, ala makarih, dari kesulitan. Wudu dalam keadaan sulit, wudu dalam keadaan dingin, wudu dalam keadaan tengah malam, wudu dalam keadaan subuh-subuh. Orang yang berwudu, dalam wudunya dia mengalami ujian, kesulitan, ya seperti tadi, wudu dalam keadaan dingin, wudu dalam keadaan tengah malam, wudu pada wudu bae, acan salat pada wudu bae, geus meunang yang huklahu bihi al khotoya, dihampura dosa-dosana ku Gusti Allah, wa tarfa'u bi darajat, diangkat darajatna ku Gusti Allah. Cukup ku wudu bae. Tapi wudunya yang alal makarih, wudunya dalam keadaan yang bukan yang dibenci apa ya, yang tidak mengenakan gitu. Wudu dalam keadaan yang tidak mengenakan, ya seperti wudu pada keadaan dingin, wudu dalam keadaan tengah malam, sieun nama kamar mandi guys, imah kabeh baheula mah kamar mandi di luar. Moal sieun teh nya, tapi angger bae geus sieun. Sieun ku beureut. Wudu dalam keadaan dingin. Selain wudu dalam keadaan yang kurang mengenakan, yang bisa mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat kita adalah wa kasratul khotowat ilal masajid, langkah kaki kita ke masjid. Langkah kaki kita ke masjid, setiap langkah berguguran dosa kita, setiap langkah bisa meninggikan derajat kita. Kanu kadua, wanti dorus salat ba'da salat, menunggu salat setelah melakukan salat. Maghrib nunggu isya, hari isya nunggu subuh malila teuing. Asar nunggu duhur, asarna jam 2:30 ambet teres. Nunggu maghrib, duhur nunggu asar, ambet teres. Duhurna jam 2:30. Ya ulah.
sholat awal waktu lebih utama. Pokoknya setelah melakukan sholat kita niatkan menunggu sholat selanjutnya. Diniatkan intidharu sholat ba'da sholat, itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Kemudian lagi geus tanah tilu. Kahiji menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak mengenakan. Yang kedua adalah melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah melakukan sholat. Wa kama qala alaihi salam, seperti yang didawuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'damun nas ajran fis salati ab'adihim memasya ilal masajid. Yang bisa a'damun nas, semulia-mulianya manusia, seluhur-luhurnya manusia, opone azron ganjarane fi salating dalam salat iqab aduhum ado hennas masyakang melaku sepenas ilal masjid nang pira-pira masjid. Orang yang paling besar pahalanya, yang paling banyak ganjarannya adalah orang yang fi salat aduhum masya ilal masjid, paling jauh melangkahkan kakinya ke masjid. Paling banyaknya pahala manusia adalah orang yang paling banyak melangkahkan kaki ke masjid. Jadi ke masjid itu muter lah mau. Tadi itu kali Tanggul. Makanya disunahkan, dianjurkan kalau makan ke masjid, berangkatnya lewat jalan satu, pulangnya lewat jalan yang lain, itu sunnah. Lamun mangkat lewat jalan gede, baliknya lewat jalan tanggul, sunnah. Terus kabelah wetan heula keluar di Bantar Warung kan. A'damun nas ajran fi salati ba'dihim masya ilal masjid. Sebesar-besarnya pahala manusia adalah orang yang paling banyak melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian lagi waladi yang duru ila salati pada salat, dan yang kedua adalah alladzi lan wong yang duru kang enten sapa alladzi salat ing salat pada salat ing dalam salat kang meneh. Orang yang menunggu satu salat ke salat yang lainnya. Ditambahan no ayeuna mah hatta yusalliha ma'al imam, sampai ia salat beserta imam. Itu tadi mah padu nungguan na bae. Ayeuna ieu mah ditungguan datang salat jamaah deui jeung imam. Lebih bagus lagi. A'damun ajron minal ladina, ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak pahalanya. Minal ladina yusalliya summa yanamu summa yusalliya, daripada orang yang salat summa yanamu kemudian tidur summa yusalliya kemudian salat lagi. Lebih baik tungguan salat nepikeun ka datang waktu salat yang selanjutnya daripada salat summa yanamu kemudian tidur summa yusalliya kemudian salat lagi. Ulah diselangku pekerjaan lain maksudnya. Reku tidur atau reku naon, kalau diselangnya ku pikiran, doa, baca Quran, itu mah bagus. Yang penting jangan tidur dulu. Maksudnya keutamanya nanti hilang. Ulah tidur heula, nyeusuh heula, mandi heula. Kalau diisinya dengan ya tetap di situ berarti. Tempat sholat ya tempat sholat, masjid ya masjid. Daripada tes maghrib balik di ke imah kena isya balik di ke masjid, mending di masjid di musola itu tungguan isya sakudengnya. Ya dipakai dahar asa geus isya geus ada di bae teh. Kayak dahar terus isya. Lamun bisa musik pas sholat isya cendaha pingsan. Waruwiya fi tafsiri asarihim yakni ma taraku. Ya ada tafsiran ulama lain yang dimaksud dengan wana nunuhil mauta wana tu maqaddamu asarihim, yang maksud dengan wa asarihim
jejak-jejak orang-orang soleh itu maksudnya apa? Yakni mataraku min sunnati hasanatin solihatin. Yang dimaksud dengan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang soleh adalah min sunnatin hasanatin solihatin. Jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang soleh berupa amal-amal yang baik. Orang soleh misalnya meninggalkan kenangan kepada orang yang pernah ia temui, kepada orang yang pernah ia kenal, kepada siapapun yang pernah melihatnya, meninggalkan kenangan yang baik untuk ditiru. Seperti suka ke masjid, suka puasa. Puasa itu mah maut. Ingat hidup masuk puasa. Si itu teh mautnya. Ingat hidup masuk ke masjid. Si itu teh maut. Ingat hidup masuk ke pujian. Nah itu kan kenangan-kenangan indah bersama orang-orang soleh ya. Kenangan-kenangan bagus, kebiasaan-kebiasaan baik yang ditinggalkan dalam ingatan orang-orang yang masih hidup. Nah itu maksudnya. Mah non. Jangan sampai kita meninggalkan kesan kepada orang yang masih hidup ketika kita nanti sudah meninggal tuh. Kesan yang ditinggalkan adalah kesan yang buruk. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah eusi eta mah henteu bungang ceuli teh. Misal ieu. Nah, itu kan kenangan-kenangan buruk ya tinggalkan. Nah, ya. Karena apa? Karena wamin sunatin sayiatin kanalhi ujurun min amalin biha min badihi min gura yang kusa min auzarihim sayun. Seperti halnya kenangan yang baik, kenangan yang buruk pun ketika dicontoh oleh orang lain, walaupun kita sudah meninggal, tetapi karena perbuatan buruk itu mencontoh kepada kita akan tetap mendapatkan dosanya. Nah untuk bilang ingin ngajaran batur ngadu, misalnya orang geus maot masih ngadu bae di sana ngadu jajaran kurang ya dosa ngalir terus ke urang. Nah seperti itu. Kenangan baik pun seperti itu. Ngajaran alif batasa orang geus maot masih dibaca balik batasannya kita masih mendapatkan pahala. Mengajarkan orang lain keburukan apalagi sampai dilakukan dan sampai ngajarkan di kabatur murid itu natenya ngajarkan di kabatur nya numpuk dan itu baik pahala atau dosanya tidak berkurang. Kurangnya dosa sakitu itu ngalakukeun dosa kurang ditambahan dosa naku itu dosa nanti ngurangan ya rugi. Kebaikan pun seperti itu. Misalnya orang ngajarkan kabatur kebaikan hayu yasinan alhamdulillah diteruskan terus jadi orang geus maot masih aya bae yasinan nya. Misalnya itu masih aya bae yasinan pahalana menang 10 meureun. Urang menang 10 anu keur maca yasin anu menang 10 masih hirup urang geus mati menang 10 jadi teu berkurang. Kajian itu nyontoh ka urang ge urang menang pahala malah urang menang double nya. Namun diajarkeun deui jadi double. Begitupun keburukan. Tadi ngajarkeun judi online. Ngarti judi online teh naon? Judi di HP judi di HP ting kumaha nya. Diajarkeun urang geus maot itu masih main judi online bisa diajarkan kurang tadina. Urang geus maot masih terus ngalir itu dosana 10. Kaurangkeun 10 eta nah teu ngurangan 10 misalnya dosana. Ya terus kamu lamun itu ngajarkeun di kabatur jadi urang 20 kamu diajaranna 10 kali 10
Jadi 100. Pengolobatan barat. Hanya pun masih bisa mengajarkan hal-hal yang baik, mencontohkan hal-hal yang baik, kita ajarkan yang baik dan contohkan yang baik. Mudah-mudahan biasa sehingga ketika meninggal pun kita akan mendapatkan kucuran pahala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad. Ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tadarani fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarani fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarani fardan wa anta khairul warisin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sholli sholatan